Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah, di pertemuan yang lalu, 3 bulan yang lalu, kita membahas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang kedatangan seorang laki-laki yang bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang lalu ditanyakan tentang Islam. Ini sudah kita bahas, yang namanya Islam yaitu bersyahadat, kedua mengerjakan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa dan berhaji bagi yang mampu. Kemudian dilanjutkan, sang laki-laki ini bertanya, laki-laki itu bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, "Fa'akhbirni, wahai Muhammad, kabarkanlah, beritahukan kepadaku anil imani, tentang iman. Apa itu iman, wahai Muhammad?" Kata laki-laki ini. Baginda Nabi menjawab, yang disebut iman antu'mina billah, yaitu engkau harus beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan para utusan Allah, wal yaumil akhiri, percaya hari akhirat, wa bil qadri, dan percaya qada dan qadar, khairihi, baik qada dan qadar mengenai kebaikan, wa syarrihi, dan keburukan. Artinya semua hal baik dan hal buruk yang terjadi di dunia ini sudah diketahui oleh Allah. Jadi iman itu percaya kepada Allah. Untuk percaya kepada Allah, maka harus percaya kepada malaikat Allah. Untuk percaya kepada malaikat Allah, maka harus percaya kepada kitab-kitab Allah, yakni Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Untuk percaya kepada kitab-kitab Allah ini harus percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para utusan. Kenapa harus demikian? Karena kita tidak mungkin ketemu Allah, kita juga tidak mungkin ketemu malaikat, dan juga kita tidak mungkin tahu bagaimana caranya wahyu itu diturunkan. Yang tahu hanyalah utusan Allah. Kemudian iman itu yang berikutnya, ini rukun iman yang dimaksud, percaya kepada hari akhirat. Hari akhirat itu apa? Hari setelah kita manusia, makhluk seluruh alam ini dibinasakan dan dibangkitkan kembali. Disitulah kita akan diadili kelak. Bermiliar-miliar manusia itu diadili oleh Allah sekejap saja, para bapak, para ibu. Karena tidak seperti pengadilan dunia. Jadi yang diadili itu fuad kita. Jadi hati kita yang namanya qalb itu, kolbun itu, di dalam inti kolbun itu ada namanya lub. Kalau misalnya komputer itu core, Pak. Jadi dalam hati itu ada core yang disebut lub. Di dalam lub ini ada inti lagi yang disebut fuad. Nah, fuad ini tidak bisa berbohong, ya. Fuad ini tidak bisa berbohong yang ada dalam diri kita ini. Misal kita mau melakukan kesalahan, pasti ada suara, ojo lah, itu keliru gitu. Misalnya kita mau memukul orang atau mau mencaci orang, pasti nurani kita akan bicara, jangan, itu nggak baik. Nah, itu yang disebut fuad. Nah, setelah fuad ini saya gambarkan secara global, ya. Sebetulnya dalam kajian-kajian itu setelah fuad ini ada yang namanya sir. Sir itu terbagi lagi. Sir itu adalah relung hati yang paling dalam. Disitulah firman Allah turun dalam hati kita.
Cuman kita nggak nyadar, kita bergerak, itu Allah yang berfirman, Allah yang memerintahkan kita bergerak. Itu tempat bertarungnya kejahatan dan kebaikan itu disebut lub. Yang memfilter itu semua disebut fuad. Jadi kalau lubnya itu kotor, maka signal dari fuad itu tidak bisa keluar sampai ke hati. Nah, itu kalau kita misalnya melakukan dosa itu, kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, sama seperti cermin kena kotoran lah, atau besi kena karat, 1 titik, 2 titik, 3 titik, akhirnya penuh. Setelah penuh, maka yang dilakukan oleh orang-orang tersebut akan berujung kepada keburukan atau kejahatan. Kemudian kita harus meyakini yang namanya qadha dan qadar. Qadha itu atau qadar itu adalah ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah. Seperti kita nih, kita kumpul di Masjid Sosro Hadiswayo ini, itu dimulai di tahun di era azali, di era ruh, Allah itu sudah mengetahui kalau kita akan berkumpul di sini. Nah, setelah terjadinya kita kumpul di sini, ini disebut qadha. Sudah dipastikan oleh Allah, itu disebut qadha. Qadar adalah hal yang sudah ditentukan oleh Allah mulai di zaman azali, di zaman ruh, kalau di kajian filsafat itu disebut masa universal. Kita ketika masih menjadi satu ruh yang sama, ya. Setelah kita ditiupkan ke jasad, itu disebut parsial. Kita sudah terpisah-pisah, lalu kita masuk ke dalam jasad, ke dalam nafas. Nah, jasad ini butuh ini dan itu, makanya ruh kita kadangkali terdikte oleh nafas kita, oleh jiwa kita. Ruh itu tidak butuh makan. Ruh itu tidak butuh makan dan tidak butuh apapun. Ruh itu hanya butuh bertemu dengan Allah. Tapi kenapa kalau kita sholat, kadangkala kita ingat dagangan, kadangkala kita ingat padi di sawah atau kebun-kebun, itu karena jiwa kita, nafas kita. Kemudian hal yang buruk atau hal yang baik yang terjadi pada kita, pada diri kita, pada diri semua makhluk di alam raya ini, itu sudah dalam ketentuan atau dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah kita Islam, kita dituntut ada yang namanya rukun iman, percaya kepada Allah, kemahaesaan Allah, kemahakuasaan Allah, dan juga kepada malaikat-malaikat Allah. Sehebat apapun malaikat itu tetap makhluk. Jadi kita tidak boleh mengkultuskan malaikat di luar atau setinggi apapun sampai menuhankan malaikat. Seperti di kehidupan Yunani tempo dulu itu sampai menuhankan malaikat. Kemudian kita harus mempercayai kitab-kitab Allah, Injil, Taurat, Zabur, dan Al-Quranul Karim. Injil, Al-Quran, Taurat, jadi tidak ada ajaran dari para nabi, mulai Nabi Nuh sampai Nabiullah Muhammad SAW yang saling bertentangan. Tidak ada. Hanya terkadang Al-Quran itu melengkapi hukum-hukum yang ada di Taurat dan Injil. Kemudian laki-laki yang mendatangi Rasulullah tersebut bertanya kembali, fa'akhbirni anil ihsan. Muhammad, tolong ceritakan, kabarkan kepadaku anil ihsan, tentang ihsan. Qala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab,
Yang disebut ihsan adalah anta'budallaha, kita menyembah Allah ka'annaka, seolah-olah engkau menyembah Allah ka'annaka, seolah-olah engkau tarahu, melihat Allah. Fa illam takun tarahu, tapi jika kalian tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah selalu melihat kita. Para bapak, para ibu, ihsan ini adalah ruh dari setiap ibadah. Jadi kalau sholat, zakat itu semua perbuatan fisik, tapi ihsan ini cenderung ke ruh. Ibarat kalau kita sholat tanpa ihsan, kita beramal tanpa ihsan, kados manekin itu. Leres ngertos manekin, Bu. Patung di toko-toko baju itu loh, Bu. Jadi kalau kita sholat tanpa ada ihsan, sama seperti patung itu, Bu. Artinya sama seperti manusia tidak ada roh. Kados ini jin gentayangan pocongan ngoten niku, Bu. Jadi ihsan itu kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita belum sampai ke fase itu, maka yakinlah bahwa Allah selalu melihat kita. Jadi nek kepingin khusyuk sholat gitu, kalau kepingin khusyuk, walaupun beberapa saat, karena nggak mungkin kita sholat 4 rakaat itu khusyuk di dalam 4 rakaat itu sulit sekali. Tapi minimal ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yakinlah ketika kita sholat itu bahwa Allah itu melihat kita. Kalau kita yang ingin melihat Allah, kayaknya sekelas saya ini nggak mungkin, terlalu banyak dosa. Maka yang pasti kita harus yakin ketika kita sholat, kita selalu dilihat Allah. Bahkan di luar sholat, kita selalu diawasi oleh Allah. Tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini, bahkan daun yang berguguran itu tanpa sepengetahuan Allah. Gampang ya, Bu. Coba nanti kalau sholat isya sampean praktek. Kalau misalnya sampean seorang pegawai, kalau dilihat atasan itu kan kita sregep. Nah ini seolah-olah kita, bukan seolah-olah, kita pasti dilihat oleh Allah. Ketika sholat, Allahu Akbar. Karena manusia itu ada 3 tingkatan. Di Al-Quran itu disebutkan bahwa manusia yang paling mulia itu yang paling bertakwa. Jadi manusia itu pada dasarnya di hadapan Allah itu sama semua, tapi yang membedakan ketakwaannya. Nah, menurut Syekh Ihsan Jampes Kediri, ulama asal Kediri ya, mensyarah kitab ini, ada 3 tingkatan manusia itu. Ada orang yang sholat karena hanya untuk menggugurkan kewajiban. Tak sholat terus duhur, menggugurkan kewajiban. Nah, ini disebut tingkatan awam. Seperti saya, kulon ini sholat karena takut neraka, karena takut disiksa oleh Allah kelak di kehidupan kelak. Nah, ini tingkatan awam, tingkatan paling dasar. Karena kita sholat hanya takut siksa Allah. Kemudian tingkatan berikutnya, mereka sholat karena mereka malu, karena sudah dihadirkan ke dunia, diciptakan oleh Allah ke dunia, lalu cara berterima kasihnya melalui ibadah. Nah, nek ngeten niki, mereka ibadah karena kangen kali pangeran, rindu akan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diekspresikan melalui sholat.
Nah, ini tingkatan khos ya, di atas awam ya, tingkatan solihin, orang-orang baik. Nah, ada tingkatan yang paling puncak, mereka sholat, ketika sholat mereka tenggelam dalam samudra mukasyafah, ketersingkapan, ketika dia sholat, dia menyaksikan Allah, menyaksikan malaikat-malaikat Allah, jadi dia tenggelam dalam sholatnya. Nah, tingkatan ini adalah tingkatan arifin, tingkatan para rasul, para kekasih Allah, dan para wali-wali Allah. Nah, dua tingkatan yang saya sebutkan tadi itu sulit kita lampaui, tapi bukan berarti tidak mungkin. Bukan berarti tidak mungkin. Yang penting kita sholat gitu. Sholat, ketika sholat, karena kita ini sudah diciptakan, dihadirkan ke dunia ini, tujuannya seperti yang saya pernah sampaikan di awal-awal pertemuan kita dahulu, bahwa Allah menciptakan kita ini, alam raya ini, tujuannya hanya untuk beribadah atau menyembah kepadaku, kata Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Jadi tujuannya menyembah kepada saya, kepadaku, kata Allah. Nah, biasanya orang yang selalu beribadah kepada Allah itu, di luar sholatnya dia akan menyayangi alam sekitar, baik manusia, makhluk-makhluk yang lain. Enggak sembrono dan juga enggak otoriter kalau menjadi pemimpin. Yang apa yang dia ucapkan selalu bijaksana, apa yang diucapkan selalu menyejukkan jiwa orang yang mendengar, dan apa yang ditentukan pasti mengandung kebijakan-kebijakan. Karena hatinya diluberi oleh sifat-sifat Allah, sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian sang laki-laki ini bertanya lagi, qala fa'akhbirni anis-sa'ah. Wahai Muhammad, tolong ceritakan atau kabarkan kepadaku, kata si laki-laki ini, anis-sa'ah, tentang terjadinya hari kiamat. Ai an zamani wujudi yaumil kiamati, tentang masa terjadinya hari kiamat. Qala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Kata baginda Nabi, orang yang ditanya tentang terjadinya hari kiamat itu tidaklah lebih tahu dari orang yang bertanya. Artinya, hari kiamat kapan terjadi itu tidak ada yang tahu. Bahkan Jibril pun tidak tahu terjadinya hari kiamat itu kapan. Cuman di hadis-hadis Rasulullah menceritakan terjadi pada hari Jumat. Jumat itu Oktober atau September 2024 atau 2029 atau apa, itu nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Jadi sampean kalau misalnya ada berita tahun 2029 kiamat pun khawatir, itu pasti bohong, itu pasti berdusta. Karena di hadis ini diceritakan bahwa tidak ada orang yang tahu tentang kapan hari kiamat itu terjadi. Qala fa akhbirni an amaratiha. Dilanjutkan pertanyaannya, fa akhbirni an amaratiha. Kalau engkau tidak tahu wahai Muhammad kapan itu kiamat terjadi, fa akhbirni, maka kabarkan kepadaku an amaratiha, tentang tanda-tanda kiamat. Qala, Rasulullah menjawab, tanda-tanda kiamat itu, kata baginda Nabi, tanda kiamat yang pertama, budak melahirkan tuannya.
Artinya akan banyak anak-anak yang durhaka kepada ibunya, orang tuanya. Itu tanda-tanda kiamat. Di sini kalimat ini adalah kalimat majaz. Budak melahirkan tuannya. Ditafsir di sini bahwa yang dimaksud banyak anak-anak yang melawan kedua orang tuanya, terutama ibunya. Sekarang terjadi enggak, Bu? Sekarang terjadi nggak hal yang seperti itu di berita-berita itu? Nah, banyak deh, marah deh. Nah, ini salah satu tanda kiamat sudah dekat. Kados film nih, Pak. Kemudian fayu'amilunahunna mu'amalata sayyidi abu minal ihanati wassabni. Kemudian sang anak ini atau sang budak ini berperilaku seperti tuan terhadap budaknya. Terjadi enggak, Pak? Anak nek wis sukses mesti tiang sepae seolah-olah dijadikan ngapunten seperti pembantu. Terjadi enggak sekarang, Pak? Terjadi ya, karena era semakin dekat. Kemudian wa antarul hufatal uratal alata. Engkau akan melihat orang yang jalan tanpa alas kaki, yang bertelanjang bertelanjang dada, yang miskin papa, ri'a asyai, yang kesehariannya selalu mengembalakan kambing, yatatawaluna, mereka berlomba-lomba berlomba-lomba saling meninggikan fil bunyani, di dalam bangunan-bangunannya, yakni yasirul alu, mereka menjadikan orang-orang yang rendah selayaknya para raja. Ini sudah terjadi di Timur Tengah, Dubai, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, itu dulunya disebut bangsa Badui, Arab pedalaman, nomaden, Arab primitif. Nah, ini yang disebut di hadis ini. Rasulullah itu sambil menunjuk, kalau engkau melihat orang yang jalan nggak pakai alas itu, tuku sandal itu gak mampu, tuku kelambi gak mampu, yang setiap hari dia mengembalakan hewan ternaknya, kalau sudah melihat mereka semua itu membuat bangunan yang menjulang tinggi, berlomba-lomba, kemudian dia berperilaku seolah-olah seperti raja-raja, itulah tanda-tanda kiamat. Nah, ini terjadi di Arab itu nggak ada itu bangunan yang seperti kita di sini. Wah, lomba. Ketika Arab Saudi membangun Grand Zamzam, itu di Dubai itu membangun Al-Buruj, saling tinggi-tinggian. Ini diucapkan oleh Rasulullah kurang lebih 1447 tahun yang lalu. Mungkin kalau kita menangi baginda Nabi, ketika Rasulullah bersabda demikian, mungkin kita ketawa, lawang Arab, jazirah Arab itu tandus, padang pasir, nandur jagung nggih mboten urip, nandur pari nggih mboten urip, padang pasir. Terus Rasulullah bersabda demikian, kalau hati kita tidak ada keimanan, kita tidak akan percaya. Nah, sekarang itu semua terjadi. Bahkan bukan hanya bangunan yang ditinggi-tinggikan, Pak. Hewan piaraannya aneh-aneh, Pak. Macan, serigala, itu yang dibuat mainan. Kalau kita kan di sini ayam jago. Wa akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.